Hai, welcome back to my channel. Kali ini gue Dava Amrullah ingin mereview film All Quiet on the Western Front. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagikan channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan review-review film yang menarik di channel ini. Thank you so much. Salah satu film yang banyak mendapatkan nominasi Oscar tahun ini adalah film All Quiet on the Western Front yang disutradarai oleh Edward Berger yang mendapatkan 9 nominasi pada ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Academy Award tahun ini. Nominasi tersebut termasuk Best Motion Picture of the Year dan juga Best International Feature Film. Film ini merupakan film adaptasi dari novel berjudul yang sama yang rilis tahun 1929 dan juga merupakan remake dari 2 film sebelumnya yang salah satunya tayang di televisi kalau tidak salah, yaitu dengan judul yang sama pada tahun 1930 dan 1979. Film ini bercerita tentang seorang pemuda Jerman bernama Paul Baumer yang termotivasi untuk mendaftarkan dirinya untuk ikut ke medan perang bersama teman-temannya setelah mendengar pidato yang patriotik dari gurunya. Namun ternyata apa yang ia temui di lapangan itu sangat berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh para petinggi terkait kehormatan dan kepahlawanan bagi para tentara yang ikut berjuang di medan perang. Berlatar di Perang Dunia Pertama, film ini menyajikan sebuah opening sequence yang sangat mengerikan. Penonton disuguhkan dengan visual kegilaan dari sebuah perang di mana terdapat benang merah, yaitu sebuah seragam milik salah seorang tentara yang tewas dalam sebuah pertempuran. Sebuah opening yang dapat menghantui penonton untuk menit-menit selanjutnya. Setelahnya, cerita ini berfokus kepada Paul dan bagaimana ia bertahan hidup pada perang tersebut bersama para teman-temannya yang akhirnya satu persatu gugur dengan cara yang mengenaskan di depan mata dirinya sendiri. Selain menyuguhkan mimpi buruk seputar perang, film ini juga menghadirkan 2 tampilan berbeda sebagai perbandingan sekaligus kritik terhadap para petinggi militer yang mendalangi setiap peperangan gitu. Di garis depan kita dapat melihat perjuangan para tentara yang mati-matian untuk membela tanah airnya, sementara di sisi lain kita disuguhkan dengan gambaran bagaimana petinggi-petinggi ini hanya duduk di kursinya dengan santai dan menikmati fasilitas-fasilitas mewah yang diberikan oleh negaranya gitu. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana Edward Berger ini menampilkan perbandingan makanan sebagai hal yang krusial pada film All Quiet on the Western Front ini. Jadi makanan ini seringkali di-highlight, menjadi sorotan lah ya, dan juga elemen yang krusial yang ditampilkan pada film ini. Ibarat 2 sisi mata koin itu, prajurit lapangan sama petinggi militernya itu memperlakukan makanan dengan cara yang sangat berbeda. Jadi pada film ini akan banyak banget adegan yang memperlihatkan tokoh membahas seputar makanan, makan, dan juga mencari makanan. Dan dengan makanan ini filmmaker tuh berusaha untuk menyampaikan ketimpangan sekaligus kelas sosial yang membentuk kepribadian seseorang dalam sebuah perang. Film ini juga menyoroti glorifikasi dari perang yang sejatinya tuh cuma bualan belaka aja. Embel-embel cinta tanah air, kehormatan, dan kemuliaan itu tuh cuma jargon-jargon aja yang diteriakan oleh para pemangku kekuasaan yang serakah dan nggak pernah sama sekali merasakan impact dan kengerian nyata dari buruknya sebuah peperangan. Dan mereka cuma memanfaatkan hal-hal tersebut untuk mencuci otak para rakyat biasa agar bisa dijadikan bidak dan dikorbankan di garis depan. Dan kita bisa melihat pada film ini bahwa semua itu didukung oleh perangkat-perangkat yang ada, bahkan sampai ke institusi pendidikan gitu, tempat Paul sekolah yang akhirnya merekrut anak-anak muda untuk masuk ke dalam peperangan ini. Nah, biasanya kalau di film-film Hollywood nih ya, khususnya film-film perang, kita tuh sering banget ngeliat gimana protagonisnya itu digambarkan sebagai sosok pahlawan dan juga ditampilkan sebagai sosok yang hebat gitu pada perang. Bahkan di endingnya juga penonton sering banget diarahin untuk memuji dari tokoh protagonis pada film-film perang Hollywood. Nah, di film All Quiet on the Western Front ini justru sebaliknya. Film ini malahan ngebuat protagonis tuh nggak nonjol sama sekali dan sama kayak tentara-tentara lainnya yang kerap dihantui oleh
momen dimana sewaktu-waktu dia bisa aja mati gitu aja. Bahkan di film ini sisi-sisi lemah manusia ini berani banget ditunjukin di tokoh protagonisnya, yaitu di Paul itu sendiri gitu. Kayak misalnya pada saat adegan ia ngebunuh lawannya, ia merasa bersalah, terus dia merasa sedih ketika temannya mati gitu. Yang mungkin kalau di film-film Hollywood tuh ya ada, tapi sangat sedikit lah yang justru lebih mengheroikan tokoh protagonis pada film-film perang. Dan ini yang sejatinya terjadi di peperangan yang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Dan film All Quiet on the Western Front ini berusaha untuk menyampaikan hal tersebut sampai film ini selesai. Untuk dari segi teknis, film All Quiet on the Western Front ini benar-benar juara ya dalam memberikan visualisasi terhadap perang melalui sinematografi, make up, visual effect, terus ada production design, terus dan juga sound design-nya tuh emang mantep banget. Elemen-elemen tersebut mampu membangkitkan ketidaknyamanan penonton dalam menyaksikan adegan-adegan kekerasan yang memperlihatkan visual yang eksplisit banget, berdarah-darah, terus potongan tubuh yang hancur, terus ada bahkan ada pembunuhan yang dilakukan secara kejam pada setiap adegan peperangan itu ada gitu. Kayak sadis banget lah kalau kalian nonton film ini. Yang menonjol dari sinematografinya adalah penggunaan God Eyes View yang konsisten, di mana sinematografinya dapat memperlihatkan lanskap peperangan di wilayah perang tersebut yang berantakan, serta prajurit-prajuritnya tuh yang kecil dan bergelimpangan mati dengan cara yang mengenaskan gitu. Kalau kalian gak tau God's Eyes View tuh kayak gimana, kayak dia kameranya dari atas nyorot benar-benar ke bawah gitu, kayak mata Tuhan ngeliat ke bawah gitu. Jadi lanskap datarnya tuh kelihatan kayak semuanya dari atas kepala gitu. Nah seperti itulah yang banyak ditampilkan pada film ini. Terus gerak dari kamera yang dinamis juga memberikan eksplorasi kepada penonton untuk menjelajahi situasi perang secara luas, serta kebrutalan yang terjadi pada saat peperangan tersebut. Satu lagi sih yang gue patut acungi jempol, yaitu adalah aspek suara ya, dimana ia mampu merangsang ketakutan penonton melalui suara-suara yang bervariasi di film ini, kayak ledakan, suara tembakan, bahkan suara tank berjalan aja untuk melintasi sebuah parit yang jadi markas tentara itu serem banget pada film ini gitu, kayak bikin trauma banget gitu. Dan kesimpulannya menurut gue secara personal, film All Quiet on the Western Front ini merupakan salah satu film anti perang yang menyoroti moral-moral manusia yang ada di dalamnya, yang terlibat ya, baik di lapangan secara langsung ataupun duduk di kursi petingginya, dengan megahnya kombinasi audio visual yang mampu memberikan trauma serta mimpi buruk dari situasi peperangan yang saat ini mungkin masih relatable bagi dunia di kondisinya yang sekarang. Thank you so much telah menonton video review ini. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe my channel, dan follow me on social media. Sampai jumpa di review-review selanjutnya, dan bye-bye.